Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Farihin, tentunya di SCF Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pulser ya. Nah, pulser 2 tak Fish Air atau Fos One ini, yang bloknya kayak gini teman-teman. Nah, yang bloknya yang kayak gini ya, Yamaha 2 tak yang kayak gini. Nah, saya kedapatan motor yang hilang pengapiannya. Nah, hilang pengapiannya di sini setelah saya cek dan setelah saya bongkar, ternyata pulsernya yang mati. Ini yang lama, ini yang baru. Nah, cara untuk mengecek pulser itu gimana? Sangat mudah, kawan. Ini masih bagus, tetapi daya magnetiknya itu kurang jos ini. Coba kita bandingkan dengan yang baru ya. Yang baru dulu deh. Daya magnetnya itu kurang mantep kayak ini, sehingga tidak mengeluarkan sinyal ya kepada CDI. Kita ceknya gini. Ini kan ada magnetnya ini. Kita tempelkan besi gini pakai mata shock ya, mata dry ketrok ya. Kemudian kita kesampingkan. Nah, kalau daya magnetnya itu kuat, si obeng ketroknya ini nggak jatuh nih kawan, masih menempel dengan kuat ini. Tuh. Oke, kita bandingkan dengan pulser yang lama yang rusak ini. Ya, tuh belum apa-apa aja sudah jatuh ini. Ini saya perlahan ini loh. Tuh. Nah, untuk lilitannya ini bagus, tetapi yang enggak berfungsi dengan baiknya ini magnetnya ini kurang mantap. Kita coba ukur menggunakan multitester ya. Ini bagus kalau lilitannya, jangan sampai terkecoh ya sama lilitannya. Kalau lilitannya bagus, belum tentu pulser itu bagus juga. Coba kita cek berapa sih ini yang apa, yang lama. Arahkan selektor ke 2000. Tiga ratusan ini ya, 300. Sekitar 300-an. Ini kalau pulsar itu biasanya 125 sampai 300-an. Nah, coba yang baru ya. Yang baru ini. Yang baru kita cek juga. Tuh, ini 252. Ini yang baru. Nah, kemudian cara ceknya bagaimana lagi? Cara ceknya itu pakai tes pen DC. Ini sudah ya. Atau tas pen yang kayak gini. Caranya gini, mudah. Kita bandingkan dengan yang baru sama yang lama, itu reaksinya gimana. Kemudian ini sini. Oke.
Ini kawan, tuh ada apinya. Lepas ini pasti. Tuh. Lihat kan? Ada apinya itu. Kita tes yang lama. Juga ada, tapi harus diketuk yang keras nih. Harusnya kan kayak gini juga bisa nyala. Ini pokoknya ini medan magnetnya itu kan, kalau magnet apa, magnetnya lemah itu kayak tarik menariknya itu kurang, sehingga medan magnetnya juga kurang. Medan magnet itu apa? Medan magnet itu daerah ini loh, ibaratnya celahnya ini loh, besi dengan ini, terus kan gini. Nah ini kayak kalau di magnet kan kayak ada yang ganjel-ganjel itu. Nah itu yang dinamakan medan magnet. Nah ketika medan magnetnya itu kurang mantap, si pulser ini kurang ya mengirimkan sinyal kepada si CDA ini, sehingga nggak maksimal dan motor nggak hidup pengapiannya. Jadi kesimpulannya adalah untuk mengetes pulser itu ada 3 cara kalau menurut saya ya. Ini versi saya. Kalau menurut teman-teman yang sudah senior, saya kurang paham gimana cara ngeceknya. Satu yaitu kita cek tahanannya yang pakai AVO itu loh. Berapa kisaran tahanannya? Ini di kisaran 125 sampai 300-an. Nah untuk yang kedua yaitu dengan cara ini, kayak gini, kayak ini, cek daya magnetnya. Daya magnetnya mantap atau enggak. Oh. Yang ketiga adalah kita tes pakai tes pen tadi, kemudian kita dikasih besi kayak gini, kemudian apakah bisa menyala atau tidak. Nah kalau tidak bisa menyala, fix itu biasanya pulsernya ada yang masalah, entah dari kabel, entah dari pulsernya itu sendiri. Nah berbicara dengan pulser, kalau teman-teman enggak menemukan pulser kayak gini, bisa memakai pulser motor lain, asalkan ini teman-teman, asalkan diameternya itu, diameter untuk mengikat bautnya ini sama, kemudian tingginya, yang dimaksud tingginya itu dari sini sampai sini. Nah dari sini sampai sini. Kalau terlalu panjang, ini akan menabrak atau nubro si magnetnya. Nah ini kawan, jika terlalu panjang ini akan ke sini kan. Nah kemudian akan menabrak si magnetnya, itu nggak bisa berputar. Jadi kalau diengkol kayak gancet gitu. Nah hati-hati ya dalam memilih pulser ini, jangan asal yang penting pulser baru pasang kemudian nggak dicek jaraknya ini loh, jaraknya ini dari sini sampai ini. Kalau di sini magnet nggak bisa masuk, kemudian kalau
bisa masuk pun saat melewati terkena tonjolan pick up pulser ini akan menubruk sehingga tidak bisa diengkol. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.